Shalom semuanya. Hari ini kita mau ambil waktu duduk di hadirat Tuhan. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan. Saya nggak akan nanya kabar teman-teman semuanya, karena saya yakin dalam keadaan apapun, sesulit apapun, saya percaya semua pasti dalam keadaan baik. Karena saya tahu semuanya pasti dalam penyertaan Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian,
masuk hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat Tuhan. Rasakan kedamaian. hadapan hadirat Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku
namamu, sebab Kau yang layak terima hormat kami dan sembah kami. Oh, Bapakku yang baik, Kau Yesusku yang baik. Setiap penyembahan kami Tuhan harum di hadirat-Mu, harum di hadapan tahta-Mu. Kau yang layakkan setiap kami untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Oh, Kau yang layakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu, bertemu dengan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Yesus, Kau baik, sangat baik. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, menjamah setiap kami, menyentuh hati kami. Kami rindu Roh Kudus, menjamah setiap kami, mengurapi kami. Sebab tiada tempat yang indah selain hadirat-Mu Tuhan, selain berada dekat-Mu. Nama-Mu yang termanis, nama-Mu yang termanis. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Aku muliakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Aku muliakan oh, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang dipuji.
Mari kita sembah Tuhan. Kau mulia Tuhan. Sebab kau layak dipuji Tuhan, kau layak disembah. Hanya kau yang layak Tuhan. Nyanyi puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan, muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom anak muda. Anak muda dimanapun kita berada hari ini, kiranya keadaan kita semua baik-baik, sehat-sehat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, kasih dan setia-Mu yang menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, kalau hari ini kami rindu belajar dari firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, urapi seluruh anak-anak muda-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan Yesus kami beroleh pengertian yang baru, supaya kami boleh lebih lagi menjadi anak-anak muda yang berdampak, yang menjadi terang, seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi seluruh anak muda-Mu Tuhan, bahkan setiap yang mendengarkan siaran ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang kami puji, kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekali lagi saya menyapa seluruh anak-anak muda dimanapun berada.
Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang temanya menjadi bintang-bintang yang menerangi dunia. Kita buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi seorang bintang itu adalah hal yang sangat-sangat indah. Orang sangat-sangat senang menjadi bintang yang terkenal, tetapi perlu anak-anak muda ketahui bahwa untuk menjadi seorang bintang itu tidak mudah. Banyak proses yang harus dilalui, tapi saat ini kita hanya belajar 2 poin proses yang akan kita lalui supaya kita bisa menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, yang pertama harus ada komitmen. Mari kita baca firman Tuhan di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita belajar, nanti kalau anak muda boleh baca mulai dari ayat yang pertama, kisah Daniel ini. Maka kita akan melihat di sana ada 4 anak muda. Anak muda orang Yehuda yang ketika itu dibuang ke Babel, karena ketika itu Nebukadnezar menundukkan bangsa Israel. Nah, yang pertama itu Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Azaria dinamai Abednego. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda yang dibawa ke pembuangan, dan mereka adalah orang-orang yang perawakannya baik, atau orang-orang anak-anak muda yang gagah, yang ganteng gitu ya, dan memiliki ilmu pengetahuan dan hikmat. Nah, sudah perawakannya baik, memiliki hikmat dan pengetahuan, dan dikatakan mereka itu terpilih supaya mereka itu dididik di istana untuk nanti mereka akan bekerja kepada raja. Nah, dibuatlah satu ketetapan di mana mereka harus dididik selama 3 tahun lamanya. Mereka dididik 3 tahun, dan satu ketetapan juga yang harus mereka lakukan yaitu mereka harus makan santapan raja setiap hari dan minum anggur. Dan anak muda ini sangat-sangat luar biasa. Nanti anak muda bisa pelajari di mana dikatakan Daniel itu mengambil satu ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Nah, dia berkata kepada pemimpin pegawai istana itu supaya mereka jangan disuguhi makanan raja, yaitu makanan yang lezat, makanan yang enak, tetapi biarlah mereka hanya diberikan sayur dan minum air. Nah, ini makanan sehat. Nah, jadi pemimpin pegawai ini berkata, nanti kamu akan kelihatan lebih kurang sehat daripada yang lain. Nah, Daniel berkata, buatlah percobaan selama 10 hari. Kalau ternyata kami tidak lebih baik dari yang lain, maka bisa diambil keputusan atau tindakan untuk selanjutnya. Nah, terjadilah anak-anak muda di mana ketika mereka mengambil komitmen tidak makan makanan santapan raja yang enak tersebut, yang lezat tersebut, tetapi hanya makan sayur dan minum air. Setelah 10 hari perawakan mereka itu dikatakan lebih baik.
Bahkan mereka lebih gemuk daripada yang lain. Nah, di sini kita lihat anak muda sesuatu yang luar biasa. Mereka lebih sehat, mereka lebih gemuk, padahal mereka hanya makan sayur dan minum air. Nah, di sini kita belajar bagaimana satu komitmen, satu keputusan itu membuat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak muda, hari-hari ini kita harus berani mengambil komitmen. Komitmen apa yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa menjadi terang. Nah, ketetapan yang kita ambil ini akan mengundang satu risiko nanti kepada kita. Contoh, nanti dia katakan akan menjadi seorang yang tidak bergaul. Enggak usah takut dikatakan kita tidak gaul. Nah, kita baca firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita enggak usah takut atau enggak usah merasa malu kalau kita misalnya tidak bisa bergaul dengan yang mungkin kehidupannya lebih keren, lebih wow, lebih hebat, tetapi tanpa ada satu aturan yang mengarah kepada kehidupan yang sehat. Nah, ketika Daniel dan kawan-kawannya tidak makan santapan raja itu, maka mereka itu menjadi yang lebih terbaik. Nah, sampai mereka itu lakukan selama 3 tahun. Nah, bayangin anak-anak muda, 3 tahun mereka itu makan sayur, minum air, dan mereka dididik di istana daripada Nebukadnezar. Nah, anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari keempat pribadi anak muda ini, di mana di Daniel 1 ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan, mereka semua harus menghadap Nebukadnezar. Nah, di sana kita lihat setelah lewat 3 tahun, mereka harus menghadap Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi dengan yang anak muda keempat tadi? Dikatakan ketika raja itu bercakap-cakap dengan mereka, maka didapatilah bahwa tidak ada yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Nah, dan dalam tiap-tiap yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, keren. 10 kali lebih daripada anak-anak muda yang lain yang sama-sama dididik di istana raja, bahkan yang lain makan santapan raja, yang lain juga minum anggur. Nah, di sini kita harus melihat bahwa anak Tuhan itu memang harus tampil beda. Anak Tuhan itu harus berbeda dari anak dunia. Dan kita harus berani menunjukkan bahwa kita itu punya satu komitmen hidup di dalam satu kebenaran yang kita imani, yang kita percayai. Nah, setelah kita memiliki komitmen untuk kita tetap di dalam kebenaran yang kita ketahui, yang kita miliki, maka yang kedua itu harus ada latihan. Tekun di dalam pendidikan, tekun di dalam latihan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Karena itu di 1 Timotius 4 ayat 7-8 firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, mari perhatikan anak muda, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mungkin hari-hari ini karena situasi, kita kan udah agak-agak sulit untuk datang ke gereja beribadah. Mari anak-anak muda perhatikan, walaupun mungkin kita tidak bisa datang di gereja, walaupun mungkin kita hanya di rumah saja, mari kita ambil sikap seperti Daniel dan teman-temannya
yang mereka memiliki komitmen melakukan apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai. Hari-hari ini kita harus belajar bagaimana memposisikan diri menghadapi situasi. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang kreatif, biarlah kita menjadi anak-anak muda yang produktif, kita melakukan sesuatu yang berguna bagi keluarga, bagi lingkungan, bahkan bagi bangsa negara kita. Supaya kita menjadi dampak, supaya kita bisa menjadi terang. Kita jangan hanya mendengar dongeng-dongeng yang tidak membangun, tetapi kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Nah, karena ibadah itu sangat penting dan sangat berguna. Nah, mungkin ada orang yang berkata, orang yang beribadah pun kena imbas juga. Bahkan orang hamba Tuhan pun kena imbas juga. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di Maleakhi 13. Maleakhi 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Nah, ini adalah perkataan sebagian orang anak-anak muda. Karena mungkin hari-hari ini ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang terkena dampak daripada situasi hari ini. Nah, sehingga orang merasa bahwa ibadah itu sia-sia. Tetapi apa kata Tuhan? Kata Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, kata firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat-sangat tidak senang dengan pengertian bahwa ibadah itu sia-sia. Mari kita belajar anak-anak muda apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, ini seolah-olah membanggakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, ini kita garis bawahi anak-anak muda ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali. Nah, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Akan ada perbedaan antara anak-anak muda yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, dan yang tidak beribadah. Karena itu miliki komitmen untuk terus beribadah kepada Tuhan. Miliki komitmen untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan kita dengan Tuhan, maka firman Tuhan mencatat di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesus itulah terang yang sesungguhnya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan, kita tidak akan tahu arah dan tujuan. Nah, tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, ia akan mempunyai terang hidup. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa anak-anak muda? Kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita telah menjadi terang dunia? Karena tadi kita bersekutu dengan Tuhan. Terang Tuhan itu Tuhan pancarkan melalui kita. Dan ketika terang itu ada pada kita, maka hidup kita bercahaya. Seperti kota yang terletak
di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya anak-anak Tuhan itu akan selalu bersinar. Anak-anak Tuhan itu akan menjadi dampak. Anak-anak Tuhan itu akan menjadi terang dimanapun anak-anak muda berada. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita selalu menjalin hubungan kita dengan Tuhan, kita mengambil komitmen tidak akan pernah meninggalkan persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, ketika Tuhan ada di dalam kita, maka terangnya itu akan memancar melalui kita. Nah, ketika terang Tuhan itu memancar melalui kita, maka dikatakan firman Tuhan, kita akan mempunyai terang hidup. Maka ketika terang itu ada, kegelapan itu dilenyapkan. Kegelapan itu di mana artinya ada perbuatan dosa di sana. Maka Tuhan akan memampukan kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saat itulah anak-anak muda akan menjadi seperti bintang-bintang di dunia yang menerangi kegelapan yang ada. Jadilah anak-anak muda yang menjadi bintang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi, perkuliahan, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berada. Seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel yang sangat diberkati oleh Tuhan karena mereka memiliki komitmen, berpegang kepada kebenaran yang mereka miliki. Maka Tuhan mengangkat mereka menjadi nomor satu sekalipun mereka ada di pembuangan. Mari anak-anak muda, kiranya berkat firman Tuhan pada saat ini memberkati setiap kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki komitmen kita dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami anak-anak muda-Mu boleh selalu memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada janji kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan menopang kami, terang yang ada padamu yang akan Engkau berikan bagi kami, supaya kami boleh menjadi terang seperti bintang-bintang yang bersinar menerangi kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus menyempurnakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak muda saat ini berada, biarlah anak-anak muda boleh menyadari bahwa hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu segala kemuliaan, pujian, hormat, hikmat serta syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.